Dan ketika aku udah pakai ini, hai, ada anak-anak. Nah, ketika itu tuh aku kan langsung kayak wow gitu kan, gue nih bawa CBRD gitu kan, pakai lah. Nah disitulah mulai dari situ berkelanjutan sampai akhirnya sampai sekarang ini. Dan alhamdulillahnya gara-gara CBR ini juga nama aku bisa naik, teman-teman. Hai. Ya Allah, dipanggil Bang dong. Hai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini first time-nya aku bakal ngevlog bareng sama Baby Red. Hari ini sih niatnya cuma mau jalan-jalan biasa doang. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tuh kan gabut banget gitu kan, soalnya masih libur kuliah, jadi kayak pengen jalan-jalan gitu sambil ngevlog, sambil mau ngeluarin video pertama perdana aku ngevlog. Jadi kita coba-coba aja keliling-keliling jam segini, semoga aja nggak macet. Sedikit cerita kenapa aku bisa bawa motor touring. Sebenarnya banyak banget sih yang nanya kayak misalkan, Kak kok bisa sih pakai motor kayak gitu, Kak kok bisa sih gitu, Kak emang tingginya berapa? Sebenarnya aku tuh nggak tinggi, aku tuh pendek. Aku tuh emang suka diledekin pendek, tinggi aku cuma 158. Kalau misalkan ditanya bisa kenapanya, aku juga nggak tahu sih, soalnya aku nggak belajar motor, apalagi fairing ini gitu. Cuma waktu itu tuh di rumah tuh emang udah ada Baby Red sebenarnya, cuma papa tuh nggak pernah ngizinin karena aku pendek. Saking pendeknya papa tuh khawatir, takut gitu, metik aja jinjit, apalagi bawa motor yang kayak gini. Kalaupun bisa majunya itu belum tentu kita bisa nahannya kan. Oke, bentar. Makasih Pak. Saking pendeknya nggak boleh sama papa tuh. Aku boleh pakai motor ini kata papa ketika tinggi aku udah sama kayak papa, sedangkan papa aku tinggi. Nah jadi ketika itu tuh muncullah perkataan dari papa aku, karena aku tuh pengen banget gitu ya kayak cewek pakai kupling, kayak keren banget gak sih gitu kan. Akhirnya papa aku bilang kayak gini, kalau misalkan sampai papa ngelihat kamu bawa kupling katanya, baru boleh gitu dong. Nah selanglah beberapa waktu aku tuh ke Lembang sama teman-teman aku. Nah kebetulan ada yang bawa CBR juga, walaupun kupling sama aja, cuma kebetulan teman aku itu tuh bawanya CBR gitu kan. Nah ketika itu tuh dia bilang, kamu kan punya, bawa dong gantian. Dia bilang kayak gitu, cowok sih, dia bilang kayak gitu. Nah ketika itu tuh kayak aku nggak bisa gitu, aku cuma bisanya bawa metik sama gigi doang kan. Bisa dia bilang kayak gitu dengan pedenya gitu ya, tanpa memikirkan hal-hal lain. Oke kita lanjut nanti ya, aku mau isi bensin dulu guys. A few moments later. Oke kita lanjut guys cerita-ceritanya. Nah dari sejak saat itu aku tuh
bikin video sama Rizal tuh, yang teman aku yang bawa CBR itu. Bikin video lah, aku di videoin sama dia. Nah ketika di videoin itu tuh aku emang cuma kayak bawa biasa doang, kayak gini di pinggiran, kayak gitu-gitu doang sebenarnya. Terus kan aku bilang tuh, nanti sampai rumah aku yang bawa ya, aku bilang kayak gitu. Siapa tahu papa aku ketika pulang gitu, jadi dia bisa lihat lah kan. Tapi ternyata papa aku nggak pulang. Untungnya gara-gara ada video itu, aku bikin status lah. Nah ketika aku bikin status itu, papa aku tuh mulai panik karena ya aku bisa gitu, sedangkan papa aku tuh masih nggak berani karena emang gimana ya, mungkin saking khawatirnya ya, karena kan anak cewek bawa motor gede gitu kan, kayak takut nggak ketahan, takut gimana gitu kan, apa-apa di jalan gitu, tingkat kebahayaannya juga lebih tinggi maybe. Nah terus ketika aku bikin status itu nggak langsung dikasih bawa motor gitu, enggak sih. Nah terus kebetulan papa aku tuh pergi ketika dia udah sampai kantor tuh, dia lupa bawa sepatunya, jadi dia tuh dari rumah selalu pakai sandal kan. Nah ketika itu tuh motor aku nggak ada yang Matic itu, dan di rumah tuh tinggal sisa motor yang ini doang yang ada. Terus papa bilang kayak gini, "Kak bisa tolong anterin sepatu papa nggak gitu ke sini?" Terus aku bilang kan motornya kan nggak ada. Itu aja keluarin yang CBR, dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, walaupun aku yakin sih dia nggak terlalu yakin. Nah sebenarnya ketika itu tuh aku bener-bener kayak excited banget sih, karena kenapa? Karena kesempatan aku gitu buat bisa nunjukin kalau aku tuh bisa, padahal aku tuh nggak bisa, maksudnya kayak cuma sekedar bisa gitu. Nah ketika itu sedangkan di komplek itu kan banyak polisi tidur kan. Nah di situ sebenarnya lagi banyak anak-anak main sepeda, terus aku tuh mati-mati terus couplingnya, aku lupa lagi caranya. Nah setelah mati-mati itu tuh aku tuh kayak, ini lanjutin gak ya, tapi dengan tekad aku ya, mungkin emang karena aku tuh kalau misalkan harus harus gitu ya, dengan kepedeannya aku lanjutin lah, bisa tuh, walaupun dia kadang mati lagi diliatin orang-orang gitu kan. Nah ketika itu tuh aku udah kayak, wah gimana nih, takut ada yang ngadu gitu kan, di komplek aku mati-mati terus lagi gini. Setelah itu tuh udah cukup beberapa lama nggak dikasih, jadi cuma sekadar nganterin sepatu doang. Setelah itu udah nggak boleh. Nah ketika itu tuh motor papa aku tuh trouble kan, dia pakai motor aku karena dia males bawa motor ini, pegel dia bilang. Habis itu aku kan harus ngampus tuh, dan aku tuh waktu itu freelance kan, harus kerja juga gimana. Dan akhirnya aku kuliah pakai ini, tapi waktu itu kuliah masih hybrid, masih kayak kadang ke kampus kadang enggak gitu, jadi kadang-kadang aku pakai ininya. Nah ketika itu tuh hari Minggu lah, aku sebelumnya aku pernah ikut San Mori, tapi kayak cuma jadi boncengers gitu. Bang. Nah setelah itu aku mau pakai Matic kan, terus papa bilang kayak, ini kenapa nggak pakai CBR? Dia ngomong kayak gitu dong, panik. Dengan tanpa berpikir panjang, aku yang udah nyuci motor Matic, motor ini belum dicuci, aku tuh pakainya ini gitu. Dan ketika aku udah pakai ini, hai anak-anak. Nah ketika itu tuh aku kan langsung kayak wow gitu kan, gue nih bawa CBR gitu kan, pakai lah. Nah disitulah mulai dari situ berkelanjutan sampai akhirnya sampai sekarang ini. Dan alhamdulillahnya gara-gara CBR ini juga nama aku bisa naik teman-teman. Hai. Ya Allah dipanggil bang dong. Hai. Bentar guys, aku ada stiker kok. Masuk dong, say hi aja. Bye.
Wulanpur MV. Cari aja ya. Wulanpur MV. Iya. Iya. Motovlog. Sama si Magile enggak? Kenal? Yang kecil. Enggak. Duluan ya, ada. Anak kecil suka kalau ngeliat yang kayak gitu tuh, kayak gemes gimana gitu ya. Sebenarnya dulu juga aku sempat nge-vlog sih, cuman aku nggak pernah upload gitu karena mungkin emang kayak kurang pede gitu. Dan kalaupun sekarang aku nge-vlog juga ya, semoga aja aku nggak mager ya buat ngeditnya, karena emang dari nge-vlog itu malesnya tuh di ngedit sih teman-teman. Jadi ngedit tuh emang bener-bener hal-hal mager banget gitu. Tadinya aku mau ngasih stiker ke anak-anak itu, tapi aku tahu itu lampunya udah mau merah udah mau hijau. Jadi aku nggak sempat ngasih stiker sih ke anak-anak tadi. Sambil bangkan. Udah biasa sih. Paling sekarang gue mau kemana ya? Udah lama juga kan nggak jalan-jalan jam segini. Paling nyamperin dulu teman gue kali ya di ITB. Jangan dicontoh ya guys, teman-teman, ini di jalan besar ya. Kalian harus tetap safety riding dengan cara menggunakan helm ya teman-teman. Jangan lupa. Aduh masnya juga sama tuh. Jadi kayak tanggal sale tuh nggak ada di kalender ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau sedekat apapun, kalau misalkan emang bisa menggunakan helm ya pakai gitu. Karena itu juga untuk kalian sendiri gitu kan. Amit-amitnya kalian emang lagi pelan-pelan gitu kan, tapi kan nggak tahu tuh orang-orang di sekitaran kita tuh kayak gimana. Bisa aja kan kita yang ditabrak tuh sama orang gitu. Karena emang resiko di jalanan, kalau kita nggak nabrak ya kita ditabrak gitu. Makanya kalau kadang kita udah hati-hati tapi orang-orangnya belum hati-hati gitu. Kalau misalkan orang yang nggak hati-hati kan kita juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi meminimalisir dari sebuah kecelakaan yang amit-amitnya parah, kalian bisa menggunakan helm.